Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bonti Media, channel yang selalu menyajikan informasi dan materi pembelajaran untuk SMK. Kali ini kita akan membahas tentang panduan ujian online. Seperti apa panduannya? Mari kita simak video berikut ini. Sebelum kita melakukan ujian online, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Di antaranya adalah persiapan teknis dan persiapan non-teknis. Nah, untuk persiapan non-teknis, itu apa saja yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan ujian secara online, itu yang pertama tentunya kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Caranya yaitu dengan belajar dengan sungguh-sungguh memahami materi yang akan diujikan. Nah, ini sudah wajar sebagai seorang siswa di saat kita akan melaksanakan ujian, tentunya semuanya wajib untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Kemudian yang kedua, kita harus mengecek jadwal ujian. Jadwal ujian itu dilakukan hari apa, tanggal berapa, jam berapa, mata pelajaran apa, itu harus kita benar-benar perhatikan. Jangan sampai ada di antara kalian nanti yang saatnya ujian lupa jadwalnya, dikirain tidak ada ujian, yang akhirnya kalian sudah dapat dipastikan bahwa tidak bisa ikut ujian. Kalian sendiri yang akan mengalami kerugian nantinya. Kemudian yang perlu dipersiapkan yang ketiga, karena ujian online ini sistemnya menggunakan handphone, maka baterai di handphone itu harus dalam kondisi yang full. Kita harus mengecas handphone kita dulu. Jangan sampai ada kejadian di saat tengah-tengah kita mengerjakan ujian, tiba-tiba handphone kita mati karena baterainya habis. Itu akan sangat merugikan. Yang berikutnya tentunya adalah kuota internet. Yang namanya ujian online tentu, kita sangat membutuhkan kuota internet untuk koneksi smartphone kita ke server ujian. Jadi dalam hal ini kita sebagai peserta ujian tentunya wajib untuk mengisi kuota internet. Jadi perkirakan saja kira-kira ujian kali ini membutuhkan berapa giga kayak gitu. Persiapan yang berikutnya adalah mencari tempat yang sinyalnya stabil. Hal ini untuk mengantisipasi kalian kehabisan waktu yang dikarenakan terlalu lama loading smartphone kalian untuk memunculkan baik itu soal maupun jawaban. Jadi sinyal itu nanti akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran kalian dalam melaksanakan ujian. Nah, itulah beberapa persiapan non-teknis yang harus kalian persiapkan sebelum melaksanakan ujian online. Kalau tadi kita sudah membahas beberapa persiapan secara non-teknis, sekarang kita akan membahas bagaimana cara pelaksanaan ujian online dengan menggunakan smartphone. Yang pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah masuk ke dalam aplikasi WhatsApp. Kemudian kita cari call center yang digunakan untuk ujian. Dalam hal ini saya memberi nama PTS Ganjil 2020-2021. Kita buka di situ. Setelah muncul tampilan seperti ini, kalian harus menuliskan kode akses yang sudah diberikan oleh panitia ujian. Kita akan mencoba mengirimkan kode akses kita dengan cara seperti ini. Kode akses
9999 kita kirim. Nah, kita tunggu sebentar jawabannya. Nah, situ sudah ada jawabannya. Kode akses tidak ditemukan. Silahkan tanyakan kode akses Anda ke wali kelas. Nah, ini adalah contoh penulisan kode akses yang salah. Kenapa? Karena di dalam pesan tersebut itu ada tulisannya kode akses. Seharusnya itu hanya angka 999. Kita kirim. Server pun mengirimkan jawaban yang sama, yaitu kode akses tidak ditemukan. Silahkan tanyakan kode akses Anda ke wali kelas. Langkah yang harus kalian lakukan adalah mengecek apakah kode akses kalian itu sudah benar atau belum. Setelah dicek, ternyata kode aksesnya adalah 4 digit, yaitu 9999. Kemudian kita kirim. Nah, di sini sudah ada jawaban yang berbeda. Nama siswa, kemudian kelasnya, kemudian mata pelajarannya apa. Di situ muncul. Nah, di bawahnya itu sudah ada link soal. Untuk mengerjakan soal, kalian tinggal klik link tersebut. Maka nanti kalian akan diarahkan ke soal yang sedang diujikan. Nah, di sini itu kita sudah masuk ke form soal. Baru kita akan mengisikan perintah-perintah yang ada di situ. Yang pertama kita ditanyakan nama lengkap. Di situ kita kasih contoh nama siswa, ya. Nah, seperti itu. Kemudian kelasnya kita pilih. Anggap saja di sini kelas 10 DPIP 1. Kemudian kode akses. Penulisan kode akses di sini itu sangat penting sekali. Karena apabila dalam penulisan kode akses di sini itu salah, dapat dipastikan bahwa nilai kalian itu tidak akan muncul. Walaupun nanti dalam pelaksanaannya kalian mengerjakan soal itu benar semuanya. Tapi kalau penulisan kode aksesnya salah, itu tidak akan ada artinya apa-apa. Maka dari itu saya memperingatkan sama kalian bahwa penulisan kode akses terutama di bagian soal ini itu benar-benar kalian perhatikan. Jangan asal-asalan. Coba kode aksesnya 9999. Kemudian kalau sudah kita klik berikutnya, maka kita akan diarahkan ke beberapa pertanyaan yang harus kita kerjakan di sini. Kalau kalian sudah yakin di sini, ya, yakin jawabannya benar, tidak ada salahnya kita cek lagi identitas kita mulai dari nama, kemudian kelas, dan yang paling penting itu adalah kode akses. Nah, apabila kalian sudah benar-benar yakin, kita bisa melanjutkan ke langkah yang berikutnya, yaitu dengan cara klik tombol kirim seperti itu. Nah, di sini kalau ada jawaban simulasi PTS 2020 dan seterusnya, itu tandanya bahwa kalian sudah selesai mengerjakan soal-soal ujian. Demikian panduan singkat bagaimana cara kita mengerjakan ujian online. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan yang terpenting mudah-mudahan kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.